Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini materi yang ingin kita sampaikan yaitu tentang sex education. Dan berikut nama-nama anggota yang ingin menyampaikan terkait materi tersebut. Oke, jadi pengertian seksualitas itu ada 4, yaitu 1. Dimensi komprehensif, 2. Penting bagi kesehatan, 3. Kebutuhan manusia, dan 4. Perkembangan seumur hidup. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dibaca pada teks di atas. Organ reproduksi pria memiliki organ reproduksi seperti penis, testis, epididymis, dan kelenjar prostat. Dan yang kedua, organ reproduksi wanita memiliki organ reproduksi seperti rahim, indung telur, vagina, dan payudara. Sistem reproduksi pria. 1. Spermatogenesis. Di dalam testis, sel-sel sperma diproduksi melalui proses yang disebut spermatogenesis. 2. Fungsi ejakulasi. Sistem reproduksi pria memungkinkan ejakulasi untuk mengantarkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. 3. Hormon androgen. Hormon androgen terutama testosteron bertanggung jawab atas perkembangan dan fungsi organ reproduksi pria. Sistem reproduksi wanita. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah perubahan bulanan yang terjadi dalam tubuh wanita sebagai bagian dari persiapan kehamilan. 2. Hormon kewanitaan. Estrogen dan progesteron adalah hormon utama dalam sistem reproduksi wanita yang mengatur siklus menstruasi. 3. Fungsi pembuahan. Sistem reproduksi wanita memungkinkan pembuahan oleh sperma dan menumbuhkan janin selama kehamilan. Ada 3 penyakit menular seksual atau PMS. Yang pertama yaitu chlamydia. PMS yang umum disebabkan oleh bakteri chlamydia trachomatis dapat menyebabkan infeksi pada alat kelamin. Yang kedua, sifilis, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dapat menyebabkan luka terbuka pada kulit. Yang ketiga, yaitu HIV atau AIDS. Infeksi virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh dapat menyebabkan AIDS pada tahap lanjutannya. Pencegahan penyakit menular seksual ada 3. Yang pertama, penggunaan kondom, melakukan vaksinasi, dan praktik seks aman. Selanjutnya adalah penanggulangan seks bebas. Masyarakat harus memahami konsekuensi negatif. Berikutnya adalah mitos dan fakta tentang seks bebas. Yang pertama ada mitos seseorang yang duduk di toilet umum yang dipesan wanita bisa hamil. Faktanya kehamilan terjadi ketika sperma bertemu dengan sel telur di dalam tubuh, bukan akibat duduk di toilet umum. Yang kedua adalah mitos tentang mandi setelah berhubungan seks mencegah kehamilan. Faktanya, mandi tidak mencegah kehamilan karena sel sperma dapat mencapai rahim dalam beberapa detik setelah ejakulasi. Peran penting orang tua. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak mereka. 1. Pendekatan terbuka. 2. Memberikan informasi yang akurat. 3. Menumbuh hubungan percaya. Teknologi dalam pendidikan seksual. 1. Klinik online. 2. Sosial media. 3. Aplikasi edukasi. Selanjutnya ialah sex education di sekolah. Itu ada 3 cara. Yang pertama ialah dengan program terstruktur. Maksudnya ialah rancangan yang baik di sekolah yang mencakup kurikulum yang terstruktur. Kedua ialah kelas diskusi. Maksudnya ialah memungkinkan siswa untuk aktif bertanya, belajar dari pengalaman dan pemahaman yang berbeda. Yang ketiga ialah sumber daya. Maksudnya ialah memastikan tersedianya materi yang tepat dalam pendidikan seks di sekolah. Selanjutnya yaitu kesadaran seks. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya seks yang aman dan bertanggung jawab pada remaja adalah langkah penting dalam pendidikan seksual. Berikut adalah langkah-langkah dalam pendidikan seksual. Yang pertama yaitu pencegahan PMS, yang kedua konseling psikologis, dan yang ketiga pentingnya komunikasi. Kemudian panduan seks agar aman yaitu 1. Selalu menggunakan kondom ketika berhubungan seks untuk mencegah penularan PMS dan sebagai metode. Kedua yaitu penggunaan metode kontrasepsi hormonal yang sesuai. Dan yang ketiga yaitu komitmen pada pasangan untuk memiliki hubungan yang saling percaya, setia, dan sehat secara seksual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.